Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 31 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Injil Lukas pasal yang ke-19. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan yang boleh kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan setiap kami untuk dapat memahami apa yang Engkau maksudkan. Dan Engkau juga yang menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sebagai perenungan kita hari ini. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kuberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia perbankan
kita mengenal istilah deposito, ya, tabungan deposito. Kita menaruh sejumlah uang, didepositokan di bank, lalu tanpa melakukan apa-apa, kita akan mendapat bunganya. Uang kita menjadi bertambah-tambah, ditabung di deposito, ya. Namun prinsip ini sangat berbahaya jika diterapkan di dalam kehidupan rohani. Di dalam teks firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Peristiwa yang masih terjadi di rumah Sakeus, ya, pemungut cukai. Di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang hendak mengajarkan cara hidup anak-anak kerajaan, yakni orang-orang percaya atau murid-muridnya. Ada seorang bangsawan yang akan berangkat ke sebuah negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Sebelum pergi, ia menitipkan uang 10 mina kepada 10 hambanya. Dalam ayat 13 mengatakan demikian. Dan Tuhan itu berpesan agar mereka menggunakan uang itu untuk berdagang sampai tuannya kembali. Dan sekembalinya, sang raja meminta pertanggungjawaban dari mereka. Orang pertama dan kedua melaporkan hal positif karena berhasil memaksimalkan uang yang dipercayakan itu. Namun orang yang ketiga hanya menyimpannya dalam sapu tangan dan kemudian mengembalikannya kepada raja. Hal itu dilakukan karena ia takut kepada raja. Alhasil, raja justru menghukum orang yang ketiga yang jahat di mata raja. Kita mungkin bingung kenapa sang raja tidak menyukai tindakan orang ketiga. Bukankah jumlah uangnya tidak berkurang? Namun dari dua orang sebelumnya kita belajar satu hal. Ternyata sang raja ingin agar orang kepercayaannya produktif dan melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita cenderung seperti orang yang ketiga. Dalam kerohanian kita mungkin menyimpan atau tidak menggunakan. Tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan atas kita untuk melayani Tuhan. Akibatnya kita tidak produktif dalam pelayanan. Kita mirip seperti orang yang menabung di deposito, yaitu tidak melakukan apa-apa namun berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Maka dari awal tadi saya menyampaikan prinsip deposito jangan diterapkan dalam kehidupan rohani. Kalau kita dipercayakan baik talenta, karunia, apapun dari Tuhan, semua itu dianugerahkan dan digunakan untuk melayani. Karena Tuhan ingin anak-anaknya produktif. Tuhan ingin anak-anaknya menjadi anak-anak kerajaan yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan setiap hari. Bukan justru diam saja dan menanti berkat dari Tuhan. Ya. Kita lupa bahwa Yesus akan datang kembali pada saatnya sebagai raja yang akan disembah oleh seluruh manusia. Baik yang percaya yang tidak percaya, pada saat Yesus datang kembali, semua orang akan sujud menyembah. Memang dikatakan semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Ia akan menjadi hakim dan menuntut pertanggungjawaban setiap manusia, terlebih orang-orang yang dipercayakan. Baik dipercayakan talenta karunia karena mereka berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap produktif menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita menggenapi apa yang Tuhan mau. Karena itu, marilah kita dengan antusias, dengan sungguh-sungguh menggunakan segala talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, karena Tuhan pada saatnya akan menjemput anak-anaknya yang setia. Dan kita rindu perkataan yang dikatakan raja kepada hambanya yang setia, dengan mengatakan hambaku yang baik dan setia. Itu pun dikatakan Tuhan Yesus pada saat kedatangannya kepada setiap kita yang mau terlibat di dalam pelayanan.
Dan kiranya apa yang kita lakukan sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat juga buat sesama. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang senantiasa melayani Tuhan, menggunakan segala karunia talenta yang dipercayakan semaksimal mungkin untuk kerajaan-Nya, yakni melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan kami sebagai anak-anak kerajaan yang senantiasa dengan setia melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan. Bukan dengan beban, bukan dengan rasa takut, tapi sukacita karena kami dipercayakan, diberi kehormatan untuk dapat melayani Raja kami, yakni Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.